Karenanya, Mabes Polri ini harus segera hadir, harus segera umumkan agar asumsi-asumsi liar, kesaksian-kesaksian, ya, atau spekulasi-spekulasi yang terjadi di masyarakat ini segera selesai. Inilah saatnya negara melalui institusi kepolisian ini harus hadir, harus segera mengumumkan hasil penyelidikannya dari nol melalui tim khusus yang dibentuk Kabareskrim maupun Pak Kapolri itu harus segera umumkan. Hakim yang mempertimbangkan ya, kami kan menghadirkan fakta yang tidak terungkap di dalam persidangan sebelumnya. Di dalam material yang kami ungkapkan, kalau dalam hal ini jaksa berpendapat lain, ya lalu menghadirkan bahwa itu adalah formil yang diajukan bahwa tidak sesuai dengan 263 ayat 2 tentang PK yang akan kami ajukan, itu sah-sah saja, itu haknya jaksa. Tapi sekali lagi, kami dalam memori PK kami sudah jelas kami menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum pernah terungkap di dalam persidangan. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pihaknya menolak seluruh novum yang disertakan dan dituliskan dalam memori PK 6 terpidana. Beberapa di antaranya adalah mengatakan para saksi yang akan dihadirkan dalam PK 6 terpidana ini bukanlah sebagai novum, karena beberapa di antaranya telah ada di tahun 2016 lalu. Yakni ada Liga Akbar, kemudian juga ada Dede Suranto, meskipun Dede tidak masuk ke dalam ruang persidangan, namun dia sudah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di luar persidangan yang kesaksiannya dibacakan dalam pengadilan. Kemudian juga terkait kekhilafan hakim, jaksa penuntut umum juga mengatakan bahwa hal itu tidak berdasar karena hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga beberapa alat bukti lainnya. Dan juga pernyataan adanya peradilan sesat itu juga dibantah oleh termohon, yakni oleh jaksa penuntut umum. Begitu juga dengan beberapa jaksa lainnya, antara lain Solihin yang juga menyatakan bahwa hal-hal yang disampaikan dalam persidangan PK 6 terpidana ini bukanlah novum dan juga tidak kuat sebagai yang disangkakan sebagai novum. Namun demikian, dari kuasa hukum 6 terpidana menyatakan bahwa pihak jaksa penuntut umum maksud kami hanya melihat memori PK sebagai formil saja, tidak kepada materialnya. Meskipun beberapa di antaranya telah ada di tahun 2016, namun ada kesaksian yang baru, kesaksian yang belum pernah terjadi di tahun 2016 dan sekarang diungkap yang sebenar-benarnya. Dan hal itu menurut tim kuasa hukum dan terpidana adalah hal yang memang perlu diungkapkan dan perlu menjadi pertimbangan hakim pada saat memutuskan dalam PK nanti. Tentunya proses persidangan masih akan terus berlanjut, yakni pada hari Rabu besok adalah pembuktian surat-surat dan juga beberapa berkas dokumen yang masuk ke dalam bagian hukum. Kemudian pada hari Kamis dan juga Jumat itu menghadirkan saksi fakta. Tim kuasa hukum 6 terpidana ini sudah mempersiapkan sebanyak 39 orang saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan ini. Tentunya mereka berasal dari beberapa latar yang berbeda yang mereka ditegaskan bahwa 6 terpidana ini bukanlah pelaku pembunuhan dan utamanya tidak berada di tempat yang dituduhkan selama ini, yakni di sekitar Jalan Saladara yang merupakan titik utama terjadinya pembunuhan dan juga ruda paksa terhadap Vina di tahun 2016 lalu. Adapun kesaksian ahli-ahli yang dihadirkan dalam sidang PK ini itu antara lain beberapa di antaranya ahli pidana, kemudian juga ahli psikologi forensik dan beberapa di antara lainnya. Namun terkait persidangan ahli yang dihadirkan dalam sidang PK ini, kalau memang tidak memungkinkan waktunya 39 saksi fakta pada pekan ini, dimungkinkan akan dilanjutkan pada pekan depan. Tentu hal ini masih akan terus kami tunggu keterangan dan penjelasan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan juga akan kami sampaikan kepada publik secara luas. Izin melanjutkan ya. Selanjutnya, atas semua persangkaan, prediksi, asumsi, imajinasi, maupun spekulasi yang dibangun oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali di dalam memori peninjauan kembali yang telah disusun sejak munculnya film Vina sebelum 7 hari, padahal perkara nomor 193 PIK 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017, Jungto nomor 4 PIK B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 telah mempunyai hukum tetap selama kurang lebih 8 tahun. Hal ini menurut termohon patut dipertanyakan apa yang menjadi alasan-alasan hukum bagi para pemohon mengajukan peninjauan kembali. Berikut hal lain yang berkembang setelahnya sampai saat ini tanpa adanya bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam peradilan pidana berdasar pasal 183 dan pasal 184 KUHP menunjukkan ketidakpahaman para pemohon peninjauan kembali dengan doktrin peradilan pidana dan KUHP berkaitan dengan keraguan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pembuktian atau unreasonable doubt. M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali edisi kedua Sinar Grafika 2018 halaman 340 sebagai berikut.
Keraguan yang tidak dapat dijelaskan dan dipecahkan berdasarkan pembuktian tidak boleh dijelaskan melalui bentuk dan konstruksi persangkaan atau prejudis. Itu sebabnya sistem hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti, persangkaan, prediksi, asumsi, dan imajinasi maupun spekulasi. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana tidak dibenarkan menyatakan kesalahan maupun menghukum terdakwa berdasarkan sangkaan. Hal itu berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Jaksa penuntut umum berharap proses peninjauan kembali ini dapat berjalan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang pada pokoknya memberikan pedoman pemeriksaan peninjauan kembali pidana. Jaksa tetap meyakini bahwa Yang Mulia Hakim peninjauan kembali juga menjadi bagian representasi lembaga pengadilan yang tidak akan membiarkan forum peninjauan kembali yang terhormat ini menjadi sarana penghindaran dari proses hukum dengan berdalih pada argumentasi hukum dan hak asasi manusia. Namun pada akhir penilaian kami kembalikan kepada Yang Mulia Hakim peninjauan kembali untuk memutus perkara aku dengan seadil-adilnya, bebas dari intervensi pihak manapun dan dalam bentuk apapun dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh masyarakat berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Tanggapan atau jawaban. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIK 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIK 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap telah memutus para terpidana 1 Hadi Saputra alias Pulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menuntut para terdakwa atau para pemohon peninjauan kembali sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat di dalam jawaban. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIK 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dengan amar putusan lengkap sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat dalam tanggapan atau jawaban. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIK 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar putusan lengkap sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat di dalam jawaban atau tanggapan. Dengan hormat, kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon akan mengajukan tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon 1 Hadi Saputra alias Pulang bin Kasana, pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi selanjutnya disebut sebagai pemohon peninjauan kembali. A. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak diketemukan keadaan baru atau novum yang menentukan bahwa para pemohon peninjauan kembali merupakan para terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIK 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIK 2017 PT Bandung tanggal 01 Agustus 2017 yang dengan amar putusannya telah disebutkan di atas bahwa terhadap perkara dimaksud secara hukum telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini para pemohon peninjauan kembali telah dieksekusi serta menjalani pemidanaan atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali, para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali, beberapa alasan yang dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 14 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum untuk peninjauan kembali. Hal-hal demikian akan kami bantah sebagai berikut. A. Ditemukannya keadaan baru atau novum yang menentukan. 1. Alat bukti keterangan saksi. 1. Keterangan saksi Teguh Wijaya, saksi Sakat Tatal, saksi Liga Akbar Cahyana, Fed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 2930, halaman 3334, halaman 3435. Bahwa keterangan para saksi tersebut bukanlah sebagai novum dalam perkara ini, karena keterangan para saksi tersebut di dalam persidangan di bawah sumpah telah dinyatakan dalam keadaan bebas, tanpa intimidasi baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor 3 PIK 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Kopla bin Kosim dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIK 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Hadi Saputra alias Pulang bin Kasana dan kawan-kawan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Keterangan saksi Okta Rangga Pratama, Fed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 3132. Terhadap keterangan saksi Okta Rangga Pratama yang pernah mengaku diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PIK 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017, faktanya tidak pernah menjadi saksi di dalam persidangan para pemohon peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan tersebut. Dengan demikian keterangan saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Keterangan saksi Renaldi, Fed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 3233.
bahwa dalam keterangan saksi Renaldi yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali adalah ranah pra-peradilan. Semestinya penasihat hukum mengajukan pra-peradilan pada saat perkara akuo dalam tahap penyidikan. Dengan demikian hal tersebut bukan sebagai novum. 4. Keterangan Adi Haryadi, M. Ismail, dan Purnomo. File memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 36 sampai 38, halaman 38 sampai 39, halaman 40. Bahwa keterangan antara Adi Haryadi, M. Ismail, dan Purnomo dalam memori peninjauan kembali tidak saling bersesuaian dalam keterangannya. Dalam hal menerangkan kejadian yang dianggap mereka suatu kecelakaan. Dengan demikian keterangan tersebut yang dikatakan sebagai novum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 5. Keterangan Mega dan Widi, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 40 sampai 43, halaman 43 sampai 44. Bahwa menurut asumsi Mega dan Widi dalam keterangannya, Vina Dewi Arsita pada saat kejadian, izin tidak kami bacakan karena menyangkut asusila. Selanjutnya, nomor 6, keterangan saksi Dede Riswanto, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 35 sampai 36, bahwa keterangan saksi Dede Riswanto yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah sebagai saksi tanggal 02 September 2016 yang ditandatangani oleh yang bersumpah saksi Dede Riswanto yang mengambil sumpah Imanuddin Esa dan saksi-saksi Budi Rahmanto Esa dan Zainuddin membuktikan tidak adanya tekanan atau intimidasi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor 3 BIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 BIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai pasal 162 ayat 2 KUHP. Dengan demikian pencabutan BAP tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. 2. Alat bukti surat pernyataan Dede Riswanto, Adi Haryadi, dan M. Ismail, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan halaman 45. Bahwa menurut para pemohon peninjauan kembali terkait alat bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dede Riswanto yang menerangkan pencabutan BAP tahun 2016 serta surat pernyataan yang ditandatangani Adi Haryadi dan M. Ismail tidak memenuhi ketentuan pasal 187 KUHP dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta tidak mengikat. Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa novum ke-1 sampai ke-4 dan alat bukti surat pernyataan yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali. Dengan demikian dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena merupakan tidak dapat dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. B. Tidak terpenuhinya alasan untuk menyatakan dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP pada poin 2 alasan dari pemohon peninjauan kembali, yaitu apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali, penasihat hukum mendalilkan alasan adanya pertentangan dalam pelbagai putusan bahwa jaksa penuntut umum melihat alasan tersebut terlalu mengada-ngada, sehingga kami membantahnya dan pernyataan alasan adanya pertentangan dalam pelbagai putusan kami nyatakan tidak berdasar hukum, yang kami tanggapi sebagai berikut. B. Adanya pertentangan dalam berbagai putusan terhadap alasan-alasan para pemohon peninjauan kembali dalam putusan nomor 3 BIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 BIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang dianggap terjadi pertentangan dapat kami tanggapi sebagai berikut. 1. Terhadap saksi Sudirman dan Saka Tatal sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas.